Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue di channel Hobi Main Burung. Dan pada segmen yang santai ini, ya nyantai-nyantai dulu lah sembari kita bikin video. Jadi gue di segmen yang ringan-ringan aja ini, gue bakal membawakan kisah tentang Rawan BF, di mana Rawan BF itu merupakan tempat dari nenek kakeknya murai batu avatar yang sudah kita kenal dan sudah gua kenalkan di video sebelumnya. Nah, gua nggak perlu jelasin lagi tentang prestasi burung avatar itu. Seperti yang sudah kita tahu kalau murai avatar itu berasal dari dojo BF, dan dojo BF itu ngambil indukannya itu dari Rawan BF itu. Nah, gimana sih kisah lengkapnya? Tonton terus dan check this out. Ya, jadi Rawan BF adalah tempat breedingnya murai batu di kandang-kandang yang bisa gue bilang cukup sederhana untuk sebuah kandang yang melahirkan para jawara-jawara nasional dan terkenal di Indonesia. Nah, jadi Rawan BF ini simpelnya adalah tempat nenek kakeknya avatar itu berasal. Secara tidak langsung dia adalah gurunya dari dojo BF, atau cikal bakalnya dojo BF itu ya dari Rawan BF ini. Ya, jadi Rawan BF itu dimiliki oleh Bapak Haji Samsul, dan dia sudah berkecimpung di dunia breeding murai batu pada tahun 2004, tahun yang cukup lama, sudah 20 tahunan. Dan pada saat itu Bapak Haji Samsul ini hanya memiliki satu kandang ternakan saja, berawal dari satu kandang ternakan, ya. Dan dikarenakan Bapak Samsul ini baru memulai karirnya di dunia breeding murai batu, dia memiliki seorang teman. Nah, dari teman itulah dia mulai belajar tentang breedingan murai batu. Temannya itu berada di Sidoarjo yang sudah lebih dulu sukses di bidang breeding, dan awalnya Bapak Samsul ini breeding burung murai batu yang ala kadarnya, atau ya burung-burung biasa-biasa lah, bukan burung yang memiliki riwayat kalau burung ini adalah burung-burung juara. Tapi dia itu awalnya breeding dengan burung ala kadarnya. Dikarenakan ya karena modal yang belum, ya dikarenakan modal juga mungkin pada saat itu namanya baru memulai karir, jadi menggunakan murai yang apa adanya dulu aja. Nah, setelah beberapa lama berjalan, akhirnya Bapak Samsul itu berhasil membuat dari satu kandang ternak itu berhasil memperanakan beberapa burung, dan dari situ dia menjualnya dengan harga yang pastinya murah pada saat itu. Habis dijual, dikumpulin dah uangnya. Setelah uangnya dikumpulin, terus dia berpikir, kenapa gua nggak pakai indukan yang sekalian bagus, yang berkualitas tinggi aja sekalian gitu. Nah, di saat pencarian inilah Bapak Haji Samsul ini mencari sampai keluar kota yang dia tinggali. Pertama dia pergi sampai ke Banyuwangi. Dia ke sana itu untuk mencari betina yang katanya kualitasnya bagus di daerah sana. Akhirnya Bapak Haji Samsul ini datang ke Banyuwangi, dan dia dapatkanlah, singkat cerita, dia dapatkan burungnya yang dia inginkan, indukan yang berkualitas, betina yang fighter, karena dia tahu kalau anakan itu biasanya mengambil jiwa fighter dari ibunya, seperti itu di dunia murai batu. Nah, saat sudah dapat dari Banyuwangi, akhirnya Bapak Haji Samsul ini pulang dan di breeding lah itu
dengan gacoan jantan yang sudah juara, yang sudah dia beli. Tapi hasilnya saat itu kurang memuaskan karena menurut Bapak Haji Samsul, burung murai batunya itu terlalu over fighter ya, jadi mainnya itu nggak enak. Nah, setelah gagal, dia terus mencari-cari di daerah sekitarnya dan sampai keluar kota juga dia masih mencari betina yang pas gitu untuk dikawinkan di Rawon BF. Dan ya seperti yang kita tahu, tahun 2004 itu mungkin tidak seperti sekarang ya, dimana informasi itu bisa mudah kita dapatkan. Jadi ya waktu itu dia benar-benar harus nyari dan mencari literasi dari sana juga. Jadi dia waktu itu benar-benar harus nyari sendiri, mencari tahu sendiri di mana murai batu betina yang bagus untuk di breeding. Selain bagus, ya fighternya pas dengan apa yang dia inginkan gitu. Memiliki jiwa fighter tapi tidak over fighter. Nah dari sinilah Bapak Samsul ini namanya bisa dikatakan mulai terkenal karena dia melahirkan burung-burung yang berkualitas dan fighter yang pas. Dan sampai sekarang ini Bapak Samsul masih bekerja untuk membreeding murai batu di rumahnya. Dan sampai pada akhirnya seorang mas emas yang bernama Mas Arka itu datang kepada Rawon BF karena nama Rawon itu sudah terkenal sebelum Dojo BF itu terbentuk. Nah, karena Rawon BF sudah terkenal memiliki burung kualitas, jadi akhirnya banyaklah orang-orang termasuk Mas Arka itu mengambil indukan dari sana gitu. Pertama ya Mas Arka mengambil jantan, dan setelah itu dia juga mengambil betina dari Rawon BF ini. Nah, setelah Bapak Samsul sukses dengan apa yang ia dapatkan di Rawon BF tersebut, nah dia merasa kalau ada orang yang nanya ke dia bakal jawab apa adanya. Dan dia juga ngasih tahu, ini loh kandang ternakan gua, dan kandang peternakan dia itu sangat-sangat sederhana. Ya kalau melihat memang bagaimana ya pokoknya kandang yang sangat sederhana gitu. Nah dia juga bilang bahwa kalau mau ikutin saya kemungkinan akan gagal, tetapi Tuhan itu baik, kata dia. Tuhan itu terlalu baik kepada Bapak Haji Samsul ini. Makanya dengan kandang-kandang biasa, ya rumah yang sederhana, kandang-kandang yang sederhana, dia breeding di situ, tapi hasilnya bukan burung-burung yang sederhana, melainkan burung-burung yang berkualitasnya luar biasa. Jadi kalau ditanya, Pak, bagaimana sih caranya punya peternakan yang begitu hebatnya? Bapak Samsul bilang, lah ini bukan saya itu cuma mengerjakan apa yang harus dia kerjakan. Hasilnya itu yang menentukan adalah Tuhan, dan Tuhan itu baik sama saya. Makanya dia diberikan anakan-anakan dengan kandang sederhana tapi memiliki kualitas yang maksimal. Dan Bapak Samsul ini juga memberikan beberapa pengetahuan buat para breeding, buat para peternak murai batu, dimana kalau mau mengawinkan burung murai batu itu harus ada penjodohannya, ya seperti itu. Jadi jangan dipaksakan, kita jodohkan dulu dan jangan pernah ditinggal gitu di saat penjodohan itu. Karena apa? Karena biasanya kalau ditinggal itu betinanya bakalan dihajar sama si jantan, dan kalau mereka saling berantem itu artinya mereka tidak jodoh dan tidak boleh dipaksakan. Nah, jadi itu adalah tips pertama yang Bapak Samsul berikan sebagai pengetahuan untuk saya juga, untuk gua juga, dan kini gua bagikan kepada kita semua. Dan kedua adalah indukan jantan memang bagus, tapi indukan betina itu harus mencari yang lebih berkualitas. Jadi begitu. Karena apa? Karena fighter itu tergantung bagaimana ibunya gitu. Kalau ibunya fighternya oke, ya anaknya pun akan mengikuti fighter ibunya itu.
lebih dominan ke betina lah kalau dalam peranakan ini, dalam dalam sisi fighternya. Yang ketiga, kita harus merawat burung itu dengan baik pastinya, karena bagaimanapun itu adalah aset yang kita miliki, investasi yang kita miliki. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah jangan lupa bersyukur dan berdoa kepada Tuhan. Karena apa? Karena hasilnya itu bukan kita yang menentukan, tapi yang ada di atas lah yang menentukan bagaimana hasil dari anakan-anakan yang akan kita dapatkan. Jadi seperti itu. Sukses tidaknya ya tergantung yang di atas. Yang kita lakukan adalah berusaha untuk melakukan apa yang terbaik yang bisa kita lakukan. Dan begitu saja untuk video kali ini tentang rawon BF, cikal bakal dojo BF yang melahirkan burung murai batu avatar yang fenomenal. Dan semoga kita semua bisa belajar bersama-sama bareng-bareng. Bukan gua yang mengajarkan, melainkan kita sama-sama belajar dari Bapak Haji Samsul ini. Dan terima kasih telah menonton video ini. Semoga kalian suka dengan apa yang gua sajikan. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe, karena hal itu sangat membantu channel ini untuk bisa berkembang dan lebih maju. Terima kasih, sampai jumpa di video menarik selanjutnya, dan sampai jumpa. Thanks.